Lanjut lagi Babang Tampan. Fs 76-77. Gadis desa istri CEO arogan. Makasih ya Mas atas kejutannya, Ana memeluk Stefan dari belakang. Stefan membalikkan tubuhnya menghadap Ana, ia menangkupkan kedua tangannya di wajah Ana. Jangan berterima kasih sayang, sudah seharusnya Mas ngelakuin ini. Kamu cinta Mas, kesayangan Mas. Sahut Stefan kemudian mengecup pucuk kepala Ana. I love you honey, I love you more, ucapnya lagi. I love you too Mas, sahut Ana tersenyum kemudian langsung mem-3 Stefan. Lah sangat bahagia, ia merasa beruntung bisa menikah dengan Stefan, pria yang sangat baik, penyayang, lemah lembut plus tampan dan tajir, paket komplit deh pokoknya. Stefan merenggangkan P3 lukanya. Mas ada sesuatu untukmu. Stefan mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memberikan pada Ana. Apa ini Mas? Stefan membukakan kotak itu, dan terpampanglah sebuah kalung yang sangat indah berkilau. Kalung itu berliontinkan matahari yang didesain khusus untuknya. Ana memegang dan meneliti kalung itu. Matahari. Tanyanya menautkan alis. Lia sayang, kamu seperti matahari di hidup Mas, selaku memberikan sinar cahayanya, menghangatkan Mas, memberi kehidupan baru buat Mas. Ucap Stefan sambil mengelus pipi Ana. Tanpamu Mas gak akan sanggup, Mas sangat membutuhkanmu, Mas sangat mencintaimu. Sambungnya. Mas tidak boleh bergantung pada manusia, ada Allah yang segalanya Mas, bisa saja Allah mengambil sesuatu yang sangat Mas butuhkan itu. Jangan bicara seperti itu sayang, Mas akan terus berdoa dan meminta agar kita selalu bersama selamanya. Mas sangat mencintaiku. Ana menatap mata Stefan lekat. Of course, tangan Stefan mengelus pipi Ana lembut. Bagaimana jika suatu saat aku ada melakukan kesalahan? Apa Mas akan membuangku? Stefan mengernyitkan dahinya. Kamu tidak akan pernah salah di mata Mas, jikapun salah Mas akan selalu memaafkanmu. Sambungnya. Sudah jangan bicara lagi, sini Mas pakaikan. Stefan mengambil kalung itu dan memakaikannya pada Ana. Sungguh sangat cantik saat Ana memakainya. Ana memegang liontin itu. Makasih Mas, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Hani, kan Mas sudah bilang jangan berterima kasih pada Mas. Gemas Stefan menarik hidung Ana. Ana tertawa dan memeluk Stefan. Istirahatlah, nanti malam kita akan barbekue di luar. Malamnya semua keluarga sedang barbekuean di halaman villa, semua riuh dengan tugas mereka masing-masing. Ada yang bisa Ana bantu Ma, Bu? Ana menghampiri mama dan ibunya. Sayang, kamu duduk saja, biar mama dan ibu yang kerjain. Bumil jangan kau capek, sahut mama. Lia nak sebaiknya kamu duduk saja di sana. Timpal ibu menunjuk bangku panjang. Baiklah, Ana pergi dan duduk di bangku yang ditunjuk ibu. Ia tersenyum melihat keluarganya yang begitu kompak. Mama dan ibu menyiapkan bumbu sedangkan para laki-laki memanggang daging. Terima kasih ya Allah, kau sungguh baik kepadaku. Jangan kau ambil kebahagiaan ini ya Allah. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Lah sangat bahagia saat ini, memiliki keluarga yang sangat sayang dan mencintainya sungguh kebahagiaan yang tak ternilai. Kembali di rumah Via dan keluarganya. Maaf Om, Tante sebelumnya saya mohon izin dan restu agar saya bisa menjadi kekasihnya Via. Brian menundukkan kepala. Tapi saya tidak mengizinkan putri saya pacaran dengan siapapun itu termasuk kamu. Tegas Papa Via. Dek, jantung Via dan Brian berdetak mendengar penolakan Papa.
Saya memang tidak menyetujui jika putri saya berpacaran, tapi jika kamu serius dengan putri saya lebih baik menikah, tidak ada cerita pacar-pacaran. Jelas papa dan lengkungan terbit di bibir Brian. Setuju Om, Brian tersenyum melihat Via. Jika harus menikah maka saya sangat setuju Om. Sambungnya, awalnya ia kecewa karena tidak direstui oleh orang tua Via. Namun mereka lebih memilih pernikahan dibanding status pacaran yang mengandung maksiat itu. Itu sih maumu, Via mencubit perut Brian. Au! Sakit sayang, keluh Brian kesakitan. Memang cubitan Via sangat sakit membuat ia meringis menahannya. Tapi kami akan meminta pendapat Via terlebih dulu. Jika dia setuju maka kalian menikah. Jika tidak maka kalian harus berpisah. Tidak ada lagi berhubungan. Tegas papa. Bagaimana nak? Kamu mau menikah atau tidak? Mama bertanya. Via bingung harus menjawab apa, baginya ini pilihan yang sangat sulit. La tidak ingin jual mahal pada Brian, tapi jika ia menolak pasti ia akan kehilangan Brian. Orang tuanya tidak akan mengizinkan jika ia berpacaran. Vi, bagaimana nak? Sambung mama lagi karena Via hanya diam. Papa hanya memperhatikan dan menunggu jawaban Via, sedangkan Brian merasa cemas takut jika Via menolak. Via belum mau menikah Pa, Ma. Ucapnya dengan pandangan tertunduk dan mata terpejam. Jantungnya berdetak cepat menanti keputusan mama papanya. Sayang, bukankah kita sudah garis bawah? Ucapannya terhenti saat papa mencengkram kerahnya kembali. Sudah apa ha? Kami sudah merusak putriku. Tanyanya sambil melayangkan pukulan tanpa menunggu jawaban Brian. Brian langsung tersungkur mendapat pukulan keras itu, bahkan sudut bibirnya pecah dan mengeluarkan darah. Pa, pekik mama dan Via. Mereka kaget papa yang tiba-tiba memukul Brian lagi. Kenapa diam ha? Kamu merusak putriku. Papa kembali memukul Brian. Baf. Brian terhuyung. Om, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa ha? Baf. Pukulan kembali mendarat di wajah Brian. Pa, papa salah paham pa. Via melerai namun ia tidak bisa menghentikan papa yang menghajar Brian. Brian hanya diam tanpa mengelak sedikit pun. Menurutnya ia pantas mendapatkan pukulan ini karena telah menyakiti Via. Kamu harus bertanggung jawab, malam ini juga kamu harus menikahi Via. Tegas papa sambil melayangkan pukulannya. Kemudian berdiri tegak merapikan bajunya yang berantakan. Apa? Via sangat syok mendengarnya. Pa gak bisa gitu dong, papa sudah salah paham pa. Kami tidak mi garis bawah. Via mencoba memberi penjelasan namun papa menghentikannya. Papa tidak mau ucapannya dibantah. Jangan ada yang bicara lagi, keputusan papa tidak bisa dibantah, malam ini kalian harus menikah. Tegas papa kemudian pergi dan disusul oleh mama. Via menoleh pada Brian yang sudah tak berdaya di lantai, wajah Brian sudah babak belur dihajar papanya, ada lucu juga kasihan pada Brian, lucu jika wajah tampannya hilang entah kemana, dan kasihan karena wajah Brian memar-memar. La mengambil kotak P3K dan mengobati luka Brian. Kamu kenapa diam saja tanpa mengelak? Ucapnya sambil membersihkan luka wajah Brian dengan kapas. Ses. Ringis Brian saat kapas menyentuh wajahnya. Aku pantas mendapatkannya karena sudah menyakiti hatimu. Sahut Brian. Sampai hancur begini wajahmu, Via sendiri meringis mengobati Brian. Padahal yang merasa sakit Brian tapi dia ikut meringis seolah ikut merasakan sakit. Ini sakit membawa keberuntungan, ucapnya tertawa kecil. Kita akan menikah sekarang. Sambungnya tertawa. Tapi papa jadi salah paham, berpikir jika kamu sudah merusak aku kan jadinya.
Gemas Via kemudian menekan kuat kapas di wajah Brian dan langsung Brian menjerit. "Au, sayang pelan dong," ringisnya. "Tahu ah, sebel sama kamu." Via meletakkan kotak P3K di pangkuan Brian kemudian ia bangkit dan meninggalkan Brian. "Sayang, kok ditinggal? Calon suamimu lagi sakit loh." Via tidak peduli. Ia terus berjalan dan meninggalkan Brian seorang diri di kamarnya. Eps 77. Keesokan harinya pernikahan itu benar-benar terjadi. Seharusnya malam kemarin pernikahan itu akan digelar, tapi berhubung ada kendala maka kini di malam ini Brian akan mengucapkan janji suci di hadapan penghulu juga Tuhan. Pernikahan mereka dilakukan dengan secara agama juga hukum. Hanya dalam waktu 1 hari Papa Via menyiapkan semuanya. Tidak ada pesta, pernikahan mereka hanya dihadiri oleh keluarga dua belah pihak juga kerabat dekat. "Aku gak ngangka ternyata kamu berjodoh dengan Brian," ucap Ana sambil meneliti gaun yang Via kenakan. "Gue juga gak ngangka," sahut Via tertawa. Ia merasa lucu dengan cara pernikahan mereka yang dadakan. "Gue gak ngangka dia bakalan ngejar gue nah, padahal gue udah ikhlasin dia. Itulah yang namanya jodoh Vi, kita gak bakal tahu ia datang dari jalan mana dan kapan," sahut Ana bijak. "Seperti jelangkung aja," ucapnya tertawa. "Sayang, udah siap. Semua sudah menunggu." Mama Via menghampiri memberitahu bahwa acara akad akan dimulai. Mama dan Ana menuntun Via ke ruang akad. Via merasa deg-degan saat ini, tangannya mengeluarkan keringat dan sedikit bergetar. "Jangan gugup," ucap Ana sambil menggenggam tangan Via. Mereka menuntun Via duduk tidak jauh dari tempat akad. Matanya menangkap seorang pria yang sedang duduk berhadapan dengan papanya, pria yang tak akan lama lagi akan menjadi suaminya. Brian sudah duduk di depan papa dan penghulu, sama seperti Via Brian juga gugup, jantungnya dari tadi berdetak kencang, kini matanya menatap ke arah Via, bibirnya melengkung tersenyum melihat Via yang sangat cantik malam ini. Ia terpukau dengan penampilan Via saat ini, baru kali ini ia melihat Via berdandan seperti ini. Pandangan mereka saling bertemu, dan senyum terbit dari B1 bir mereka masing-masing. "Sudah lihat-lihatannya, nanti sudah sah bebas mau ngapain aja," ucap penghulu meledek. Brian merasa malu diledek seperti itu. Kemudian ia putuskan pandangannya dan kembali fokus untuk akad. "Sudah bisa kita mulai?" tanya penghulu dan mendapat anggukan dari Brian juga papa. "Nak Brian." Papa mengulurkan tangannya dan disambut oleh Brian. Dengan lantang Brian mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan nafas. "Bagaimana? Sah. 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 Alhamdulillah," sahut para saksi. Senyum mereka kembali terbit dari bibir Brian. Hatinya begitu lega setelah berhasil mengucapkan ijab kabul. Via pun diboyong untuk duduk di samping Brian. Dia menyambut tangan Brian dan mencium tangan Brian dengan takzim. Dan dibakas oleh Brian dengan mencium kening Via. Dan dilanjuti sungkeman dengan kedua orang tua mereka. Setelah itu mereka menandatangani surat-surat pernikahan. "Wajahmu masih bengkak," Via meneliti wajah Brian yang nampak lebam. La meringis melihat wajah Brian, membayangkannya saja ia meringis. "Tapi tetap tampan kan?" sahutnya pelan sambil mengedipkan sebelah matanya. La menggoda Via membuat Via malu. Apalagi posisi mereka sangat dekat. "Tampan dari mana? Ancur gitu kok," bakas Via mengalihkan pandangannya. "Sabar bro, nanti saja di kamar." Stefan menepuk bahu Brian meledek. Jantung Via langsung berdetak kencang saat Stefan mengatakan kamar. Ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dan itu membuatnya takut.
Selamat ya, Stefan memberi selamat pada Brian dan Via. Makasih Steph. Ana pun juga memberi selamat. Selamat ya Besti, Ana memtigaluk Via. Semoga samawa. Sambungnya. Makasih Beb, balas Via. Andre dan istrinya juga hadir dan memberi selamat pada pasangan pengantin. Stella dan Marcel juga hadir dan memberikan selamat pada pasangan pengantin. Mereka membiarkan pasangan pengantin untuk bercerita, dan mereka berkumpul sambil bercerita sembari menikmati makan malam. Yah, Mbak serius akan pindah? Tanya Ana kaget saat Stella mengatakan jika ia akan pindah ikut Marcel ke Perancis. Marcel akan mengurus perusahaannya di Paris untuk beberapa waktu, dan mungkin nanti mereka akan kembali lagi ke Indonesia tapi tidak tahu waktunya kapan. Liana, suami Mbak mau mengembangkan perusahaannya yang di sana. Ana merasa sedih karena Stella akan pergi, ia baru saja merasakan mempunyai seorang kakak tapi mereka akan berpisah. Kita kan masih bisa saling menghubungi lewat ponsel nah, dan kamu jangan sungkan menelpon Mbak kapanpun. Sahut Stella tersenyum. Lia Mbak, tapi Ana pasti bakalan kangen banget sama Mbak. Ana memeluk Stella erat. Perut Mbak kegencet nah, ucap Stella dan Ana langsung melepaskan pelukannya. Maaf Mbak, dan mereka pun tertawa bersama. Di kamar, Via dan Brian masuk ke kamar Via, mereka duduk di sisi ranjang dengan jarak yang jauh. Ada rasa canggung di saat seperti ini. Brian berdehem memecah kesunyian. Dia menggeser duduknya mendekati Via. Via yang sadar didekati beranjak bangkit, namun dengan cepat Brian menarik Via hingga kini Via terduduk di pangkuan Brian. Wajah mereka sangat dekat membuat Via menahan nafas. Kenapa menahan nafas? Kemana keberanian yang selama ini mengnoldaku him? Bisik Brian tepat di telinga Via, bau harum tebu Via membuat Brian mabuk. Mengecupi pevendak Via membuat Via meremang. Jantungnya kian bertambah cepat berdetak. Aku garis bawah, ucapannya terhenti saat Brian kembali mengecup bahunya. Ia memejamkan mata merasakan seperti ada aliran listrik yang menjalar di tubuhnya. Brian mengangkat dagu Via dan mendaratkan B1 birnya di B1 bir Via. Melutnya pelan, Via hanya diam membeku tanpa balas. Stefan melepaskan P asteris gutannya. Pertama kali, tanyanya tersenyum menaikkan alisnya. Merasakan Via yang kaku ia tahu bahwa ini yang pertama bagi Via. Ia tersenyum senang karena dia yang pertama merasakan B1 bir manis Via. Tidak menyangka di balik kebarbarnya, ia ternyata Via gadis yang lugu. Via merasa malu, wajahnya memerah karena digoda Brian. Dari mana kamu tahu? Ucapnya. Karena kamu sangat kaku. Kau tidak menyukainya. Yang memang tidak pernah C1 uman dan tidak tahu bagaimana C1 uman, berpikir jika Brian menyukai C1 uman yang panas, karena ia tahu Brian sudah sering melakukannya, bahkan berhubungan B4 dan, apakah dia tidak menyukai dia yang kaku, dan apakah dia akan muak. Fikir Via. Justru aku sangat menyukainya Hani, aku bahagia ternyata aku yang mengambil C1 uman pertamamu. Dan aku akan mengajarkan bagaimana caranya. Brian mengedipkan sebelah matanya mengnolda. Jangan tanya wajah Via saat ini, sudah merah seperti tomat. Brian pun memulai malam P3R tama mereka sebagai suami istri. Ia memanjakan tebu istrinya dengan S3 entuhannya. Via yang di S3 entuh lembut seperti itu terbuai dan P4 nas, karena G4 irahnya bangkit. Namun saat Brian naket membuatnya menjerit. Mendorong tubuh Brian hingga terjatuh. Pekiknya sambil mendorong tubuh Brian. Sayang, ada apa? Brian sangat kaget karena Via tiba-tiba menjerit.
Gue gak mau, itu de banget. Via bergidik. Brian mengernyitkan dahinya kemudian melihat ke keempat. Wah, senyumnya terbit saat tahu yang dimaksud Via. Itu sebagai pujian menurutnya. Sayang, kamu akan terbiasa nantinya. Sahut Brian tersenyum. La mendekat lagi pada Via namun, Via dengan cepat turun dari yang dan memungut P4 kayanya. Gak mau, pasti gak akan muat. La mengenakan baju ya dan langsung keluar kamar. Brian melongo bingung menatap kepergian Via. Sayang, terus ini gimana? Ucapnya frustasi, ia menggusar rambutnya.